Mudah-mudahan para aku Allah sendiri balas ku amal hebat. Mudah-mudahan seperti
hasil kebuahan mencari kelabuhan ini. Mudah-mudahan sing enggal-enggal ku Allah dipasihan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa seperti dia mengulangkan dari dunia masing-masing dari jauh sampai dia tidak memikirkan lelah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, berarti mengharapkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti mencari apa yang menjadi kualitas, mencari apa lagi, mencari tentang nilai-nilai di hadapan Allah, yaitu mencari harga kualitas sebagai umat muslim. Hadirin para ibu, para bapak, sidang pengajian rahimahullah. Mudah-mudahan ada pengajian lagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Si ayat ini mabilo farqana Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kurang ya kita sampai dan si ayat benar-benar menuju jalan yaitu mencari pintu surga. Mencari pintu surga itu tidak memandang seperti kelelahan, karena kelelahan itulah yang akan menghambat untuk mencari, yaitu mencari pintu surga dari Allah. Maka kelelahan para ibu-ibu, para bapak-bapak, yakini hati Allah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak seorang muslim tertimpa suatu kelelahan melainkan Allah akan menjamin apa kenikmatan, menjamin kenikmatan dunia dan akhirat. Yakin Allah, suatu keyakinan Allah menguji manusia pasti dibahas oleh kemampuan manusia. Tidak mungkin Allah menguji manusia tidak mampu terus diuji, tidak mungkin. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Nabi tadi telah bersabda, tidak seorang muslim tertimpa suatu kelelahan melainkan Allah akan ganti semuanya, atau penyakit, atau kekhawatiran, atau kesedihan, atau gangguan, atau bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus segala kesalahan karenanya. Maka telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di hadisnya 5.642 dan hadis Muslim nomor 2.570. Imam Al-Bukhari riwayat hadis Muslim itu tidak akan sulaya, tidak akan salah. Maka ibu-ibu yakini Allah itu dilihat, maka benar tidak berbuat bahwa itu Allah tidak mengatur, Allah tidak tidur, Allah tidak beranak dan tidak meranakan selalu memperhatikan kita langkah kita kemana. Pasti kalau langkah kita baik, Allah akan bayar kebaikan. Apabila langkahnya kita salah, Allah memberikan peringatan. Bukan dalam arti suatu disebutkan aja di Al-Quran tidak ada hukum karma, tapi suatu balasan. Tidak ada bahasanya Al-Quran disebutkan itu hukum karma, tidak. Karena di Al-Quran adalah suatu balasan dirinya sendiri. Nah, ini terjadi zaman sekarang ini, akhir zaman waspadalah para ibu-ibu, para bapak-bapak, hadirin rahimahullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pintarnya itu suatu kepintaran jin, tapi jin bodoh.
Kenapa jin disebut bodoh? Karena jin itu tidak mau di dalam surga, tidak mau dia ditetapkan di dalam surga karena dia punya rasa siri. Jin karena melabui umat muslim. Bagaimana ciri-ciri umat muslim digoda bangsa-bangsa jin? Satu, itu orang yang suka misalkan ventilator, misalkan orang kecil Al-Fatih selalu digoda. Digoda ancol senang gambar menangguah dan ngapain itu godaan bangsa jinnya. Ciri-ciri yang terang dari menyebut ciri-ciri yang dirasa jin atau serang dinakal dari tubuh kita. Nah, ini ciri-ciri separuh awal dunia. Mudah-mudahan masih menjadi hikmah berulang. Ciri-ciri manusia ambasaran di dalam bangsa ini di dalam daerah mata, di daerah mata itu kalau mau melaksanakan beribadah merasa ngantuk. Contoh waktu subuh itu kan ngantuk. Kalau sebenarnya itu mendengarina buat ibadah angin ngecek berhujannya rinci hujan macam kayak sholat. Nah itu jin kepintaran ketinggalan jin. Yang satu ya, ini satu kayak tempat biji. Maka kurang cara bagaimana untuk menangkalnya supaya jin tidak bersarang di tubuh kita. Satu, bacakan anu Rasulullah sekira kata Allah Subhanallah, alhamdulillah, la ya. Nah itu la haula wala quwwata illa billah. Atau istiqamah kul alhamdulillah. Insya Allah itu maka yang tadinya baik yakin akan membuka karena jin takut bahasa Al-Quran. Selama dapat istiqal Quran. Ya. Nah, anu keduanya tengok kepala sering sakit tanpa sebab. Tengok kepala itu kan sering sakit tanpa sebab. Ini ciri kedua. Kenapa sering sakit tanpa sebab? Tadi jelas sesuatu akhir zaman kemenangan bangsa jin. Jadi ibaratkan tengok kepala atau merasa tidak ada sebabnya sering sakit. Contoh kita ya, ada orang yang misalkan kebeli, nah itu bangsa jin. Si anu kebeli mobil, si anu kebeli sawah, si anu itu jin selalu menggoda. Nah itulah yang disebutkan ya ekor kepala sering sakit kepala yang tanpa sebabnya tahu dong, lalu kan terbuka banyak ini senang tapi tinggali seperti batu, kebeli mobil, kebeli sawah, kebeli kebun, kebeli semua sapi merasa asa terjadi. Nah itu jin bukan manusia, dan manusia dibisik jin supaya orang ayat terjerumus karena jurang maksiat supaya pulang ayo barang ke akhirat yang seperti itu. Anu kedua, anu kecil di daerah wajah suka berpikiran kotor, mudah membenci sesama orang. Ya, nah dia kecil itu jin. Jadi di daerah wajah itu jin itu bersemayam. Suka berpikiran kotor, mudah membenci orang tanpa sebab, tanpa akibat untuk nyawa oleh lemah. Nah itu kan dikuasai jin. Nah itu kata-kata obat ibu-ibu seluruh banyak bahasa Indonesia ulang bicara semua berapa lima ya. Mudah-mudahan orang tidak faedah ilmu supaya orang bisa benar ciri-ciri itu ayat-ayat di Al-Quran ya. Jadi ini daerah wajah suka berpikiran kotor, mudah membenci orang, terbuka dosa belum tentu salah ya itu. Jadi di daerah mukanya jumir, bagi di daerah mukanya benar itu panon dengan batu ya itu ibu. Nah itu ibu ya itu muka kepala
disebutkan mau ibadah ya, dan mau malas kerja. Nah, ini bagaimana untuk menangkalnya atau menguasai supaya jin tidak bersemayam? Oke, bagi kerjaannya itu menangkalnya. Insya Allah, akan yakin karena lapan-lapan ayat suci Al-Quran. Yakin, Luka 5 suka mengasuh orang yang belum tentu salah diasuh teh ya dijelek-jelekin dihina difitnah itu kan dikuasai bukan saja supaya amal ibadahnya hancur lebur kubisikan jin. Nah ini manusia sedang dikuasai bangsa jin. Maka ini kan lima banyak jin dijelaskan. Nah, bagaimana cara menangkalnya atau cara mencegahnya supaya supaya orang yang tidak rahmat selamatan supaya jauh dari godaan bangsa jin. Nah ini bacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dua ayat kursi hatimu sholawat. Nah ini bu kayak barang sholawat manfaat sholawat buat jumpuin yang jelaskan diuji manfaatnya sholawat. Allah jauhkan kita dari mara bahaya atau musibah, berarti akan selamatkan dari musibah. Dapat saja itu akan jadi musibah dalam ulang ke baca sholawat. Coba kamu baca sholawat kan silakan jima wah ya benar mencinta Rasulullah sedangkan jin silakan Rasulullah maka kamu begitu maka tidak selaya ya. Jadi Allah itu siapapun orang yang cinta bersolawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW akan dia selamatkan atau menjauhkan dia dari musibah. Jadi selawat itu manfaatnya. Dua, selawat itu Allah berikan ampunan untuk kita sebagai umat muslim, sebagai penggemar atau sebagai pecinta Allah. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi, sering banyak-banyaklah berselawat. Kenapa? Karena ampunan itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Kalau kita banyak berselawat, ya, kedua, anu katilu Allah lembutkan hati kita. Contoh Nabi Muhammad SAW, akhlaknya itu lembut. Maka kalau kita cinta kepada Nabi, yakin Allah akan memberikan rahmat yang lebih baik, akan dilembutkan hati kita. Sering berselawat, ya, kepada siapa? Kepada sahabat Nabi. Bukan itu, anu kaukan Allah mudahkan urusan kita, urusan apapun kita yang punya permasalahan, urusan penyakit, urusan ekonomi, urusan berumah tangga, urusan kecantikan, urusan apapun kita di dunia, apabila kita sering berselawat, Allah juga akan mudahkan urusan kita. Al-Kalimah Allah mudahkan rezeki kita. Ini banyak sekali oleh Al-Kalimah Allah mudahkan asal berselawat. Namun orang berselawat berarti dia umat Allah atau umat Nabi yang dicintai Allah. Justru itu diinginkan ke Allah karena selalu berselawat asal baginda Nabi kekasih Allah Muhammad SAW dia ampun nanti. Ya. Nah itu ada kalimat. Anu kata Allah melembutkan hati anak-anak kita karena kita selalu mengajarkan berselawat kepada sang baginda kita. Wah, ibu dan ayah kita selalu waktu dulu waktu masih ada mengajarkan
cucu keturunan kita akan dilembutkan hatinya. Nah itu ada ya. Nah ini luka tujuh dan insya Allah Allah mudahkan urusan kita dari dunia sampai akhirat Allah yaumul qiyamah akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Begitu indahnya, begitu senangnya. Maka benar-benar itu kedahsyatan atau manfaat selawat. Ini adalah mungkin riwayat waktu zaman dulu. Karena itu wanita orang itu riwayat kita bukan air wanita melihat Nabi Yusuf tangan terpotong sehingga dia tidak merasa terpotong. Kenapa? Karena melihat sang Nabi kita berpindah-pindah. Nah sama. Maka orang yang sering yang berselawat apalagi banyak mereka tidur berselawat. Mereka tidur berselawat. Nah di situ insya Allah ruhnya itu Nabi Muhammad akan mengampuni kita di mana datangnya sekali Allah akan didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu kita mau cabut nyawa, malaikat mencabut nyawa, begitu Rasulullah berusaha menghampiri. Pandanglah aku kata siapa, kata sang baginda kita. Begitu dia memandang sang baginda kita karena dia selalu mengagumi, selalu mencintai sampai dia mau cabut nyawanya. Ternyata tidak terasa. Kenapa tidak terasa? Karena disitulah kemujizatan Allah turunkan kepada sang pencipta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada yang bilang begini, apa sih manfaatnya kita kalau kita dihampiri Rasulullah? Apa gunanya kalau kita sedang sekalipun mau kita dihampiri Rasulullah, puja-puja Rasulullah? Ingat pada sejarah tadi, ada seorang wanita yang dalam potong tangannya. Begitu dia tidak Nabi Yusuf melihat tidak merasa tangan itu terpotong. Nah sama tadi menjelaskan begitu tapi sakit keluar dan jasa kita lihat Rasulullah dia tidak merasa dicabut nyawa, ternyata dia sudah dicabut nyawa. Nah itulah cinta Rasulullah. Maka terakhir Rasulullah mau meninggal dunia, terakhir Rasulullah apa sih? Aku tidak minta pengampunan selain kepada Allah. Doa terakhir itu Rasulullah begini, kalau dia yaumul akhir nanti ketika para nabi dan rasul mengatakan seperti ini, nafsi dipikul sendiri, dijauhkan sendiri, jiwamu sendiri diurus sendiri. Itu para rasul. Aku urus sendiri, aku tidak bisa menolong kalian ketika para nabi dan rasul mereka tidak bisa menolong ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah dia bersujud bersujud lutut kepada Allah. Apa bersujud lutut kepada Allah? Nabi Muhammad itu memohon. Beliau berkata, ya Allah, aku tidak meminta pengampunan untuk dirimu. Ya Allah, aku tidak minta pengampunan untuk Fatimah. Aku tidak meminta pengampunan untuk Khadijah. Aku cuma meminta pengampunan untuk umatku. Itu istimewanya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih bahagia kepada umat-umat Nabi. Mudah-mudahan aku mau seperti si ayat
protokol untuk mewasiatkan kepada diri pribadi ini, khususnya para ibu-ibu rahimakumullah, para bapak-bapak sidang pengajian rotinan ieu, mudah-mudahan Allah angkat segala beban penderitaan para ibu-ibu mustami, para bapak-bapak mustami, mudah-mudahan Allah angkat segala ujian dan cobaan. Maka ingat Al-Quran ya bu, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu Maha Pengasih. Siapapun orang yang bisa melewati batas ujian, Allah akan tinggikan ilmunya beberapa derajat. Apalagi orang suka mengamalkan ilmu, yakin Allah akan ditinggikan harkat derajat orang. Yakin itu firman ayat suci Al-Quran, tidak selayak janjina. Ingat sekali itu para ibu, karena kita pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi min ayati wa nusihati wa taqabbal minni wa minkum illa wa tahwinnahu huwa sami'ul wastaghfiruhu wa ilayhi yuslimu wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullahaladzim.